Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai bab 22, yaitu perubahan akuntansi dan analisis kesalahan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Debbie Maura dengan NPM Mahir 216 dan 6 teman saya lainnya, yaitu Muhammad Akilah dengan NPM Mahir 336, Karina Bila dengan NPM Mahir 178, Muhammad Zahir dengan NPM Mahir 225, Syahzia Faradila dengan NPM Mahir 244, Anindya Widya dengan NPM Akhir 250 dan Vira Salinda dengan NPM Akhir 405. Jadi di slide ini membahas mengenai 3 jenis utama perubahan akuntansi. Yang pertama, ada perubahan kebijakan akuntansi, yaitu ketika perusahaan mengganti satu kebijakan dengan kebijakan baru. Perubahan ini itu biasanya dilakukan jika ada standar IFRS baru atau jika kebijakan baru dianggap memberi informasi yang lebih relevan dan lebih andal bagi pengguna laporan keuangan. Lalu yang kedua adalah perubahan estimasi akuntansi. Ini terjadi karena adanya informasi baru atau pengalaman yang membuat estimasi lama tidak sesuai lagi. Contohnya seperti perubahan umur manfaat aset atau nilai residu. Lalu jenis yang ketiga adalah kesalahan laporan keuangan. Kesalahan ini dapat karena salah hitung, kelalaian, atau penerapan kebijakan yang tidak tepat. Jika ditemukan, perusahaan harus melakukan koreksi untuk memastikan laporan keuangan kembali akurat. Lalu di slide selanjutnya, kita masuk ke 3 pendekatan pelaporan perubahan akuntansi. Pendekatan pertama adalah dampak kumulatif, yaitu dampak perubahan langsung dicatat pada laba tahun berjalan tanpa menyesuaikan laporan sebelumnya. Nah, cara ini termasuk cepat tapi dapat mengurangi keterbandingan antar periode. Lalu pendekatan yang kedua adalah retrospektif. Nah, pada pendekatan ini perusahaan menyesuaikan laporan tahun sebelumnya seolah-olah kebijakan yang baru sudah diterapkan sejak dulu. Ini adalah pendekatan yang diwajibkan IFRS untuk perubahan kebijakan karena membantu menjaga konsistensi dan memudahkan perbandingan laporan antar periode. Lalu pendekatan yang ketiga adalah prospektif. Jadi pendekatan ini hanya berlaku untuk periode sekarang dan masa depan tanpa mengubah laporan sebelumnya. Biasanya digunakan untuk perubahan estimasi karena sifatnya yang mengikuti kondisi terbaru. Lalu, slide selanjutnya yaitu ketentuan IFRS dan langkah perusahaan. Jadi, ini menjelaskan aturan IFRS dan langkah yang harus dilakukan perusahaan saat mengubah kebijakan akuntansi. Jadi, IFRS itu mengizinkan perubahan kebijakan jika aturan baru memang mewajibkan perubahan tersebut, atau jika kebijakan baru mampu memberikan informasi yang lebih relevan dan lebih andal. Ketika perusahaan memutuskan untuk mengubah kebijakan akuntansinya, perusahaan wajib menggunakan pendekatan retrospektif, yang artinya laporan keuangan periode sebelumnya harus disesuaikan kembali. Perusahaan juga harus mengubah saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas agar sesuai dengan kebijakan baru. Tujuan dari semua ini adalah memastikan laporan keuangan tetap konsisten, dapat dibandingkan dari tahun ke tahun, serta memberikan informasi terbaik bagi para pengguna laporan. Baik, yang selanjutnya ada penerapan retrospektif. Pertama, mari kita lihat bagaimana perusahaan itu menangani perubahan kebijakan akuntansi secara retrospektif. Prinsip utamanya itu sederhana, ketika ada mengubah kebijakan, laporan keuangan periode sebelumnya harus disesuaikan seolah-olah kebijakan baru tersebut itu sudah digunakan sejak awal. Tujuannya adalah agar laporan kita tetap bisa diperbandingkan atau comparable. Lalu ada langkah teknisnya itu ada 2. Yang pertama, kita sesuaikan jumlah tercatat aset dan liabilitas awal tahun pertamanya yang disajikan. Yang kedua, selisih atau dampak penyesuaiannya kita masukkan ke saldo awal atau saldo laba atau return earnings. Sebagai contoh, ada Denson Company. Mereka mengubah metode dari pemulihan biaya menjadi persentase penyelesaian. Akibat perubahan ini, Denson harus mencatat kenaikan pada akun konstruksi dalam proses dan menyesuaikan saldo laba serta liabilitas pajak tangguhan untuk mencerminkan laba yang seharusnya diakui di masa lalu. Selanjutnya terdapat
pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Nah, pada pengaruh langsung ini adalah dampak yang harus dicatat secara retrospektif ketika terjadi perubahan kebijakan akuntansi sesuai dengan ketentuan IAS. Nah, dalam konteks persediaan, pengaruh langsung ini mencakup penyesuaian terhadap saldo persediaan akibat perubahan metode penilaian, seperti pindah ke metode FIFO atau penyesuaian penurunan ketika menerapkan aturan lower of cost or net realizable value. Nah, dampak terkait yang lain ini juga termasuk pengaruh pajak tangguhan akibat penyesuaian. Setelah itu terdapat pengaruh tidak langsung. Pengaruh tidak langsung ini adalah dampak terhadap arus kas periode berjalan atau masa depan yang muncul akibat perubahan kebijakan akuntansi yang dijalankan secara retrospektif. Nah, dampak ini itu tidak mengubah angka pada periode sebelumnya karena tidak berkaitan langsung dengan penyesuaian akuntansi. Nah, jika pengaruh tidak langsung ini muncul, misalnya kewajiban tambahan yang timbul akibat perubahan kebijakan, nah perusahaan ini mengakuinya pada periode berjalan. Jika tidak ada kewajiban yang harus dibayar, maka tidak ada penyesuaian yang dicatat. Kemudian perusahaan ini juga wajib mengungkapkan dalam laporan keuangan bahwa terdapat pengaruh tidak langsung, termasuk jumlah yang diakui dan informasi terkait lainnya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu mengenai pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung pada perubahan akuntansi dan analisis kesalahan mengenai penerapan retrospektif, ini tuh dianggap tidak praktis jika perusahaan tidak bisa menentukan dampak periode sebelumnya meskipun sudah berusaha wajar. Nah, dalam kondisi ini itu perusahaan tidak perlu menyesuaikan laporan keuangan masa lalu. Di sini terdapat 3 waktu ketika dianggap tidak praktis, yaitu yang pertama, dampak periode sebelumnya tidak dapat dihitung. Yang kedua, membutuhkan asumsi tentang niat manajemen masa lalu. Yang ketiga, membutuhkan estimasi besar yang tidak dapat diverifikasi secara objektif. Nah, ketiga waktu ini memungkinkan perusahaan melakukan kebijakan baru diterapkan secara prospektif, yaitu mulai periode sekarang dan tidak ada penyesuaian pada periode sebelumnya. Selanjutnya yaitu mengenai perubahan estimasi akuntansi. Nah, pada perubahan estimasi akuntansi ini terjadi karena perusahaan harus menilai kondisi masa depan yang tidak pasti. Estimasi ini dapat berubah seiring munculnya informasi baru atau pengalaman tambahan. Nah, terdapat item yang memerlukan estimasi ini antara lain seperti piutang tak tertagih, keusangan persediaan, umur manfaat aset, nilai residu, biaya garansi, pajak, cadangan mineral, dan nilai wajar. Kemudian terdapat perlakuan akuntansi. Nah, perubahan estimasi ini dilaporkan secara prospektif, artinya tidak mengubah laporan periode sebelumnya dan dampaknya ini diakui pada periode berjalan dan masa depan. Nah, ini itu berlaku jika berpengaruh pada keduanya. Kemudian terdapat perbedaan dengan koreksi kesalahan, yaitu yang pertama, jika estimasi ini sebelumnya sudah dibuat secara wajar, tetapi kemudian ternyata tidak tepat, ini termasuk ke perubahan estimasi. Kemudian, jika kesalahan timbul karena pengabaian data, kurang keahlian, atau ketidakjujuran, maka ini itu tidak termasuk ke perubahan estimasi. Kemudian yang terakhir yaitu pengungkapan. Nah, perusahaan ini itu harus mengungkapkan sifat perubahan estimasi, kemudian jumlah dampaknya pada periode berjalan dan masa depan. Ini berlaku jika material dan dapat diperkirakan. Nah, perubahan estimasi yang rutin, misalnya cadangan piutang, ini biasanya tidak perlu diungkapkan kecuali material. Oke, baik. Untuk selanjutnya ada koreksi kesalahan. Nah, kesalahan tertentu seperti kesalahan klasifikasi dalam laporan keuangan tidak signifikan bagi investor dibandingkan kesalahan lain. Kesalahan yang signifikan adalah kesalahan yang mengakibatkan penyajian yang terlalu besar atas aset atau laba. Namun, investor harus mengetahui potensi pengaruh dari semua kesalahan tersebut. Bahkan kesalahan klasifikasi yang tidak berbahaya dapat berpengaruh terhadap rasio yang penting. Selain itu, beberapa kesalahan tertentu dapat menunjukkan kelemahan penting dalam pengendalian internal yang menyebabkan kesalahan yang lebih signifikan. Nah, secara umum kesalahan akuntansi meliputi jenis berikut. Yang pertama, perubahan dari kebijakan akuntansi yang umumnya
tidak diterima dengan kebijakan akuntansi yang dapat diterima. Alasannya adalah bahwa perusahaan salah menyajikan periode sebelumnya karena penerapan kebijakan akuntansi yang tidak benar. Misalnya, perusahaan dapat berubah dari basis akuntansi kas atau basis pajak menjadi basis akrual. Lalu yang kedua ada kesalahan matematis, seperti salah menghitung jumlah persediaan pada saat menghitung nilai persediaan. Lalu yang ketiga ada perubahan estimasi yang terjadi karena ada etikat tidak baik dari perusahaan. Misalnya perusahaan mungkin telah menggunakan tingkat penyusutan yang tidak realistis. Lalu yang keempat ada kelalaian, seperti kegagalan untuk mengukur atau menangguhkan beban dan pendapatan tertentu pada akhir periode. Lalu yang kelima penyalahgunaan fakta, seperti kegagalan menggunakan nilai residu dalam menghitung dasar penyusutan untuk pendekatan garis lurus. Lalu yang keenam ada klasifikasi biaya yang tidak tepat sebagai beban dan bukan sebagai aset dan sebaliknya. Nah, berikut merupakan contoh koreksi kesalahan. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2012, petugas pembukuan Selecto Company menemukan kesalahan. Pada tahun 2011, perusahaan tersebut salah mencatat beban penyusutan sebesar 20.000 euro atas gedung yang baru dibangun. Gedung ini adalah salah satu aset yang dapat disusutkan milik Selecto, perusahaan yang telah memasukkan secara tepat beban penyusutan dalam SPT pajak dan melaporkan dengan benar utang pajak penghasilan. Ilustrasi 22 strip 17 menyajikan laporan laba rugi Selecto untuk tahun 2011 dimulai dengan laba sebelum beban penyusutan dengan dan tanpa kesalahan. Di sini jurnalnya yaitu laba sebelum beban penyusutan di jurnal tanpa kesalahan sebesar 100.000 euro. Lalu ada dengan kesalahan sebesar 100.000 euro. Lalu ada beban penyusutan sebesar 20.000 euro tanpa kesalahan dan dengan kesalahan dengan 0. Lalu ada laba sebelum pajak penghasilan sebesar 80.000 euro tanpa kesalahan dan dengan kesalahan 100.000 euro. Kini 32.000 euro dan 3.002 euro. Lalu ada tangguhan sebesar tanpa kesalahan yaitu sebesar 32.000 euro menjadi 8.000 dan dengan kesalahan 40.000. Lalu ada laba neto sebesar tanpa kesalahan 48.000 lalu dengan kesalahan 60.000. Nah, di sini terdapat pengaruh terhadap laporan laba rugi. Yang pertama, beban penyusutan tahun 2012 dinyatakan terlalu rendah sebesar 20.000 euro. Beban pajak penghasilan 2011 dinyatakan terlalu tinggi sebesar 8.000 euro. Didapatkan dari 20.000 euro dikalikan dengan 40%. Laba neto 2011 dinyatakan terlalu tinggi sebesar 12.000 euro. Didapatkan dari 20.000 euro dikurang 8.000 euro. Lalu ada pengaruh terhadap laporan posisi keuangan, yaitu akumulasi penyusutan gedung dinyatakan terlalu rendah sebesar 20.000 euro. Liabilitas pajak tangguhan dinyatakan terlalu tinggi sebesar 8.000 euro, didapatkan dari 20.000 euro dikalikan dengan 40%. Lalu ada laporan periode tunggal. Untuk menunjukkan bagaimana menampilkan informasi ini dalam satu periode laporan, asumsikan bahwa Selectro Company memiliki saldo laba awal per 1 Januari 2012 sebesar 350.000 euro. Perusahaan melaporkan laba neto sebesar 400.000 euro pada tahun 2011. Lalu yang terakhir ada laporan komparatif. Ketika mempersiapkan laporan keuangan komparatif, perusahaan harus membuat penyesuaian untuk mengoreksi jumlah yang memengaruhi semua akun yang dilaporkan dalam laporan keuangan untuk semua periode yang dilaporkan. Perusahaan harus menyajikan kembali data yang disajikan setiap tahun sampai benar. Nah, laporan komparatif ini harus menunjukkan penyesuaian susulan atau catch-up sebagai penyesuaian periode sebelumnya atas saldo laba untuk periode paling awal yang dilaporkan. Persyaratan ini pada dasarnya sama dengan melaporkan perubahan kebijakan akuntansi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan akuntansi retrospeksi atau metode persediaan. Jadi, perubahan yang dilakukan Laser Company
adalah beralih dari metode penilaian persediaan biaya rata-rata ke FIFO terhitung mulai 1 Januari 2011. Karena perubahan metode persediaan termasuk perubahan kebijakan akuntansi, maka standar akuntansi mewajibkan perusahaan menerapkan perubahan ini secara retrospektif. Artinya, laporan keuangan pada periode-periode sebelumnya harus disesuaikan kembali, seolah-olah metode FIFO sudah digunakan sejak awal. Penting untuk dipahami bahwa perubahan metode ini tidak mempengaruhi arus kas, karena hanya berkaitan dengan pencatatan bukan transaksi kas. Selanjutnya yaitu dampak perubahan ke metode FIFO. Jadi ketika perusahaan mengubah metode persediaan menjadi FIFO, terdapat beberapa dampak utama yang muncul. Yang pertama yaitu nilai persediaan meningkat. Misalnya persediaan akhir tahun 2010 meningkat dari $20.000 menjadi $25.000 ketika dihitung menggunakan FIFO. Kedua, karena FIFO menghasilkan HPP yang lebih rendah, maka laba bersih meningkat. Dampaknya saldo laba juga bertambah karena meningkatnya laba pada periode sebelumnya karena menambah akumulasi laba ditahan. Selain itu, perusahaan harus menyesuaikan saldo laba awal periode komparatif. Contohnya, jika terdapat selisih kumulatif sebesar $2.000 antara metode lama dan FIFO, maka jumlah tersebut harus ditambahkan ke saldo laba awal 1 Januari 2010. Di sini ada beberapa laporan keuangan yang dipengaruhi. Yang pertama yaitu laporan laba rugi, yang kedua laporan saldo laba, yang ketiga laporan posisi keuangan, dan yang keempat yaitu laporan arus kas. Selanjutnya yaitu ada implementasi perubahan metode FIFO. Untuk menerapkan perubahan secara retrospektif, perusahaan membuat jurnal penyesuaian awal yang mencatat selisih nilai persediaan antara metode rata-rata dan FIFO. Jurnalnya yaitu persediaan $5.000 di debit dan kreditnya saldo yaitu $5.000. Ini mencerminkan kenaikan nilai persediaan yang belum diketahui pada metode sebelumnya. Setelah jurnal dibuat, perusahaan harus menyajikan ulang laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi untuk tahun-tahun sebelumnya menggunakan metode FIFO. Penyesuaian dilakukan pada nilai persediaan, HPP, laba bersih, dan saldo laba. Dan di sini ada catatan atas laporan keuangan. Yang pertama yaitu pengungkapan perubahan metode akuntansi, alasan perubahan, dan yang terakhir yaitu dampak periode sebelumnya. Selanjutnya ada perubahan kebijakan akuntansi. Perubahan kebijakan akuntansi terjadi ketika perusahaan mengganti metode atau prinsip akuntansi yang digunakan sebelumnya dengan metode baru yang dianggap lebih baik. Tujuan perubahan kebijakan yang pertama agar laporan keuangan menjadi lebih akurat, relevan, dan dapat diandalkan. Lalu yang kedua untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan bagi pengguna laporan. Lalu cara perlakuannya atau retrospektifnya, perubahan kebijakan akuntansi umumnya dilakukan secara retrospektif, artinya laporan keuangan periode sebelumnya disajikan kembali seolah-olah kebijakan baru sudah digunakan sejak dulu. Pengaruh perubahan dinyatakan pada laba rugi periode sebelumnya, komponen ekuitas, dan saldo laba awal. Saat tidak praktis, kadang retrospektif tidak bisa dilakukan. Misalnya, data tahun-tahun sebelumnya hilang atau tidak dapat dihitung ulang. Dalam kondisi ini, penyesuaian dilakukan mulai periode paling awal yang memungkinkan.
Ada perubahan estimasi akuntansi. Estimasi akuntansi adalah taksiran atas nilai atau umur suatu akun. Estimasi bisa berubah karena informasi baru atau pengalaman. Contoh perubahan estimasi, yang pertama ada umur manfaat aset tetap, lalu nilai residu mesin, lalu estimasi piutang tak tertagih, dan periode taksiran garansi. Lalu cara perlakuannya atau prospektifnya, perubahan estimasi bersifat prospektif artinya hanya memengaruhi periode berjalan dan mendatang, lalu tidak mengubah laporan tahun sebelumnya dan tidak ada penyajian kembali atau restatement. Lalu ada koreksi kesalahan akuntansi. Kesalahan akuntansi terjadi karena salah hitung, salah penerapan kebijakan, kelalaian mencatat, dan kesalahan pengklasifikasian akun. Lalu jenis kesalahannya, kesalahan dapat terjadi pada laporan laba rugi, laporan posisi keuangan atau neraca, arus kas, dan ekuitas. Lalu ada cara perlakuannya, jika kesalahan bersifat material diperlukan penyesuaian. Kesalahan diperlukan sebagai penyesuaian periode sebelumnya, saldo laba awal diperbaiki, laporan periode sebelumnya disajikan kembali, lalu ada proses analisis kesalahan. Perusahaan harus menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, kesalahan apa yang terjadi, lalu jurnal koreksi apa yang diperlukan, dan bagaimana laporan keuangan disajikan kembali. Contoh kesalahan dalam posisi keuangan, piutang jangka pendek diklasifikasi sebagai investasi, asal bayar salah diklasifikasi sebagai utang usaha, dan aset tetap salah dimasukkan ke persediaan. Jika ditemukan, harus diperbaiki dan laporan terkait disajikan ulang. Lalu ada motivasi perubahan kebijakan akuntansi. Materi ini menjelaskan alasan manajer memilih kebijakan akuntansi tertentu. Pilihan kebijakan tidak hanya dipengaruhi alasan teknis, tetapi juga alasan ekonomi dan tekanan eksternal. Yang pertama ada biaya politik. Perusahaan besar sering menurunkan laba agar tidak mendapat perhatian dari pemerintah, regulator, dan kelompok politik untuk menghindari pajak tinggi atau pemeriksaan pemerintah. Lalu yang kedua ada struktur modal. Perusahaan dengan rasio utang tinggi sering memilih kebijakan yang menaikkan laba. Tujuannya untuk memenuhi syarat perjanjian utang atau debt covenant. Lalu yang ketiga ada pembayaran bonus. Jika bonus manajer berbasis laba, maka mereka cenderung memilih metode yang meningkatkan laba. Tujuannya untuk memaksimalkan bonus. Dan yang terakhir ada perataan laba atau income smoothing. Manajemen ingin laba tampak stabil dari tahun ke tahun. Laba yang terlalu tinggi bisa memicu pajak atau pemeriksaan. Dan laba yang terlalu rendah bisa membuat investor hilang kepercayaan. Karena itu, manajemen mengelola laba agar tidak berfluktuasi tajam. Lalu ada konsekuensi ekonomi, pemilihan kebijakan akuntansi memengaruhi investor atau penilaian perusahaan, lalu kreditor atau risiko kredit, pemerintah atau pajak, pesaing, dan regulator. Standar akuntansi dinilai dari neutralis dan dampak ekonomi, bukan dari siapa yang diuntungkan. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian umum kesalahan penyeimbang. Kesalahan penyeimbang adalah kesalahan pencatatan akuntansi yang terjadi pada suatu periode, namun secara tidak sengaja tertutup atau terimbangi oleh pencatatan lain pada periode berikutnya. Jadi, meskipun ada kesalahan, total dampaknya terlihat seperti nol karena sudah tertutup oleh pencatatan tahun setelahnya. Namun, kita tetap harus menganalisis apakah kesalahan tersebut memerlukan jurnal koreksi. Penentuan ini tergantung pada yang pertama, apakah pembukuan tahun berjalan itu sudah ditutup atau belum, dan yang kedua, apakah perusahaan menyajikan laporan keuangan komparatif yang perlu disajikan kembali. Setelah memahami konsep dasarnya, kita masuk ke jenis-jenis kesalahan penyeimbang. Yang pertama adalah kelalaian mencatat upah yang masih harus dibayar. Pada akhir tahun, perusahaan itu lupa mengakru upah yang sebenarnya menjadi beban tahun tersebut. Akibatnya, beban pada tahun itu terlalu rendah, laba terlalu tinggi, dan pada tahun berikutnya ketika upah dibayar, beban menjadi terlalu tinggi. Jika buku tahun berikutnya belum ditutup, koreksi dilakukan dengan menyesuaikan beban dan saldo laba. Jika sudah ditutup, maka tidak perlu jurnal karena kesalahannya sudah terimbangi. Yang kedua, kelalaian mencatat biaya dibayar di muka. Jenis kesalahan penyeimbang kedua adalah ketika perusahaan membeli biaya untuk beberapa periode ke depan, seperti asuransi, tetapi langsung mencatat seluruhnya sebagai beban. Akibatnya, beban pada tahun pembelian menjadi terlalu tinggi, saldo laba menjadi terlalu rendah, dan tidak ada penyesuaian yang memisahkan bagian beban yang seharusnya ditangguhkan ke tahun berikutnya. Jika buku belum ditutup, koreksi dilakukan dengan memindahkan sebagian beban ke saldo laba.
Namun, jika sudah ditutup, efeknya sudah saling menutupi sehingga tidak perlu jurnal. Lalu masuk ke jenis ketiga, yaitu pendapatan diterima di muka disajikan terlalu rendah. Kesalahan ini terjadi saat perusahaan menerima pembayaran untuk tahun berikutnya, tetapi mencatatnya sebagai pendapatan tahun sekarang. Akibatnya, pendapatan dan laba tahun sekarang terlalu tinggi dan kewajiban atau unearned revenue menjadi terlalu rendah. Jika pembukuan belum ditutup, perusahaan harus mengembalikan nilai tersebut ke saldo laba dan mengoreksi akun pendapatan. Jika sudah ditutup, koreksi tidak diperlukan karena efek periodenya sudah tertutup. Yang keempat, pendapatan yang masih harus diterima diakui terlalu tinggi. Pada jenis ini, perusahaan mengakrui pendapatan yang sebenarnya baru untuk tahun berikutnya. Akibatnya, pendapatan tahun itu terlalu besar, laba menjadi overstate, dan akun piutang atau pendapatan akrual menjadi tidak tepat. Jika buku belum ditutup, perlu diperlakukan koreksi dengan menurunkan pendapatan dan menyesuaikan saldo laba. Jika sudah ditutup, efeknya sudah terimbangi sehingga tidak perlu jurnal koreksi. Lalu kita masuk ke jenis terakhir, yaitu pembelian disajikan terlalu tinggi. Kesalahan terjadi ketika perusahaan mencatat pembelian barang di tahun tertentu, padahal barang tersebut digunakan untuk tahun berikutnya. Karena perusahaan memakai metode persediaan periodik, catatan pembelian langsung masuk ke beban, sehingga beban tahun tersebut terlalu besar, laba menjadi terlalu rendah, dan saldo labanya ikut salah saji. Jika pembukuan belum ditutup, perusahaan mengoreksi pembelian dan saldo laba. Jika sudah ditutup, tidak ada jurnal koreksi karena kesalahan sudah terimbangi. Lalu kita masuk ke materi berikutnya, yaitu kesalahan non-penyeimbang. Kesalahan non-penyeimbang adalah kesalahan pencatatan yang tidak saling menutup atau terimbangi secara otomatis pada periode berikutnya. Artinya, jika tidak diperbaiki, salah saja akan terus berlanjut dan memengaruhi laporan keuangan dari periode ke periode. Karena efeknya tidak tertutup sendiri, kesalahan non-penyeimbang selalu membutuhkan koreksi melalui jurnal penyesuaian. Ada dua contoh utama dari kelompok ini. Yang pertama adalah kelalaian mencatat penyusutan. Kesalahan ini terjadi ketika perusahaan memiliki aset tetap tetapi tidak mencatat penyusutannya. Dampaknya, beban penyusutan itu menjadi terlalu rendah, laba terlalu tinggi, dan juga nilai aset terlalu tinggi karena akumulasi penyusutan tidak bertambah. Koreksinya memerlukan pengakuan penyusutan yang seharusnya terjadi dalam penyesuaian saldo laba agar laporan keuangan kembali mencerminkan nilai yang benar. Lalu jenis yang kedua yaitu kelalaian penyesuaian piutang tidak tertagih. Kesalahan ini timbul ketika perusahaan tidak membuat estimasi kerugian piutang atau hanya mencatat piutang yang benar-benar tidak tertagih tanpa membuat penyisihan. Padahal, metode penyisihan diperlukan agar beban piutang tidak tertagih mencerminkan estimasi yang benar. Akibatnya, beban piutang tidak tertagih menjadi terlalu kecil, saldo akun penyisihan tidak memadai, dan juga laba menjadi overstate. Koreksinya dilakukan dengan menambah beban piutang tidak tertagih dan menambah penyisihan piutang. Jika ada dampak terhadap periode sebelumnya, saldo laba juga harus dikoreksi. Sekian penjelasan bab 22 mengenai perubahan akuntansi dan analisis kesalahan dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.